Oke, saya jawab apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti benar, kalau saya belum tentu benar, ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, tidak usah saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, tidak apa-apa. Asal Anda kayak PT berkokok itu tidak usah bilang dia berkokok gitu loh. Gitu ya. Kecuali Jumatan kita bareng-bareng ya. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kamu harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang segala macam, itu menempuhnya bagaimana? Juga Anda ini melihat Islam kuantitatif apa kualitatif? Kan begitu. Kalau Anda melihat kualitatif, gini, ini cara berpikir nyuwun sewu kalau agak berat sedikit. Menurut sampean Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya? Gini atau gini, tak permudah. Sampean sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Ah, ini masalahnya di sini. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam? Setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme, atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ngerti maksud saya? Karena semua itu taat kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardi. Apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul enggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah, ya. Ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya, tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasinya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul kan? Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok belum? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi semua, sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampean makan, sampean merasa dimudahkan atau disukarkan oleh Allah? Sampean kan tinggal ngecapi, ngelek wes. Nanti yang bagi protein, kalori, siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ. Kalau sampean sendiri yang disuruh ngurus, mau nggak? Mau nggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, gitu, mau nggak? Jadi itu peristiwa Islam bukan? Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu maupun di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam, ya, seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya.
menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Nomor 2, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sampai matur nuwun enggak sama yang mendetakkan jantungmu? Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10.000 kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita. Gampangannya gitu Bu ya. Nah, jadi ini sebelum jawab yang Mbak yang kesulitan pakai hijab tadi ya. Jadi Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar tidak belok, cahayanya lurus. Pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok Bu, kan batal pakaian itu. Masuk jilbab, pandangannya iso mlebu rene. Wah, wis entek sampai gak sido pakaian sampai. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat. Kalau sampean tidak terbatas, Anda hancur. Kalau pendengaranmu tidak dibatasi dengan frekuensi pendek, hancur hidupmu. Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter. Tetanggamu ngomong itu hijab itu gini-gini tiap hari marah ya. Itu baru fisiknya telinga. Kalau sampai dikasih pendengaran dengan frekuensi panjang, bisa mendengarkan tetangga ngomong apa. Bertengkar enggak tiap hari kita? Bertengkar tiap hari. Belum lagi telinga batin. Kalau Mbak Ibu bisa mendengarkan suara hatinya suami, kira-kira bertengkar enggak tiap hari? Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu, kalau kita terbatas, mari bersyukur karena Allah itu menyelamatkan kita antara lain dengan kebebasan tapi juga dengan keterbatasan. Jadi yang baik yang mana? Terbatas apa bebas? Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang perlu kebebasan, kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah semau-maumu tapi jangan berlebihan. Gitu loh. Makan nasi baik tapi nak 5 piring ya ojo. Kan begitu. Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau Anda sudah kenyang, makan lagi itu mulai makruh, mungkin itu haram. Haram itu artinya membahayakan dirimu, gitu Bu ya. Oke. Dengan begitu Bu, maka tadi pertanyaannya apa sih? Wah ya. Bukan ibu yang terakhir. Ya. Jadi di Indonesia itu sudah berlangsung Islam. Tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi. Ya. Islam itu menurut Anda software apa hardware? Software. Hardware-nya monggo, mau bikin kerajaan Islam ya monggo, asal Islam bener software-nya. Mau tidak negara Islam yang tidak ada masalah, asal software-nya Islam. Begitu ada orang menolong orang lain, misalnya gini, Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwajan. Azwaj itu artinya berjodoh. Jadi Allah menciptakan semuanya berjodoh. Jodoh itu contohnya laki-laki dan perempuan berjodoh. Ya, Allah sama semua hambanya berjodoh, berpasang-pasangan. Allah dengan ciptaannya itu berpasangan. Allah menyayangi ciptaannya, memberi fasilitas, memberi rezeki. Setelah beres rezekinya baru ditagih pajaknya, sholat 5 waktu, kan gitu. Itu nagih pajak aja. Jadi kalau sampean sholat, hitung-hitung itu bayar pajak dan ringan sekali kok. Dari 24 jam sehari sampean cuma ditagih setengah jam kok, kan gitu. Juga puasa dan semua yang lain itu berpasangan. Maka kalau ingin menjadi suami yang baik, tirulah Allah kepada hambanya bagaimana perilakunya. Kalau ingin menjadi pemerintah yang baik, tirulah Allah bagaimana memperlakukan hambanya. Kalau Anda petani, manusia, entah petani, entah pedagang, atau siapapun, itu suaminya alam, istrinya adalah alam. Petani itu suami, sawah itu istri. Dicangkuli, ditanami, berbuah, bener nggak? Persis toh?
suami mencangkuli istrinya, jeriet, ditanami, trot, ya Pak, tumbuh. Bener nggak Bu? Jadi manusia dan alam itu suami istri, pemerintah dan rakyat itu suami istri, Allah dan hambanya suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Jelas ya Bu ya? Jadi menurut saya tidak usah ada kekhawatiran negara Islam atau bukan. Wong buktinya negara-negara Islam juga tidak Islami. Terus Anda bingung, ini Jerman, ini Belanda, katanya negara kafir tapi hukumnya Islami. Rakyatnya disantuni, tidak ada orang nganggur di sini. Itu lebih Islam daripada negara Islam gitu toh? Gitu ya. Terus Anda jadi minder sebagai orang Islam. Ya itu namanya Islam. Ya itu tadi namanya Islam. Karena meski Islam itu tidak terletak di luar dirimu, Islam itu terletak di dalam dirimu. Begitu engkau taat kepada keharusan dirimu, engkau menjadi Muslim, kan begitu. Kencing itu boleh ditolak enggak? Kalau kamu menolak kencing, kamu kafir kepada Allah tentang kencing. Bener enggak? Hukum alam, misalnya meludah jangan ke atas. Kalau nyoba, coba aja. Coba. Karena Allah menentukan bahwa ada daya tarik bumi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan meludah ke atas. Kan begitu. Itu berarti taat kepada Allah. Selama Anda masih mandi, berarti Anda Muslim di bidang kebersihan. Betul enggak? Jadi Islam itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan pendaftarannya. Kalau Islam itu cuma mengucapkan syahadat, ya kata Gus Dur tadi, ya kafir gak apa-apa, nggak mau syahadat itu habis Muslim. Kan begitu. Jadi Bu, Anda tidak usah khawatir mengenai itu. Upama jadi negara Islam pun ya tidak apa-apa. Yang menjadi masalah bukan namanya apa, perilaku substansialnya Islam apa tidak, kan begitu. Kanada Islam banget, Selandia Baru Islam banget, Belanda banyak hal Islam, kan begitu. Kecuali kepada Belgia selalu mengejek-ngejek. Jadi kalau orang Belanda naik nali sepatu kan gini, kalau orang Belgia kakinya naik katanya ditali di sini kan. Orang Belanda sukanya ngejek orang Belgia. Orang Belgia itu kalau masang lampu, kata orang Belanda, pakai meja, satu berdiri di atas meja, 4 orang pegang kakinya masing-masing. Dan untuk muter lampunya, mejanya yang diputer. Itu cara orang Belanda mengejek. Ya mudah-mudahan itu bukan dosa, itu sama dengan orang Madura diejek oleh orang Jawa kan gitu kan, biasa. Orang Madura juga mengejek yang lainnya. Kita hidup ini memang kalau tidak ada ejek mengejek ya tidak asik juga gitu. Menurut saya pun tidak usah dikhawatirkan, itu kekhawatiran kelas menengah, kekhawatiran kaum intelektual, kekhawatiran kaum politisi. Mereka juga senang kalau Islam radikal kok, sehingga dia bisa menghancurkan, dia menjelek-jelekan Islam kok. Mereka membangun orang yang namanya Abu Bakar Ba'asyir, membangun yang namanya ISIS, sudah jelas Hillary Clinton mengakui itu bikinan Amerika kok. Mereka itu senang kalau Islam jelek, kalau Islam itu miskin, kalau Islam itu jorok, kalau Islam itu radikal. Mereka senang. Kewajiban kita sederhana, tidak. Saya a'izzah, saya jawab yang pertama. Saya a'izzah pada orang kafir. Saya bersikap tegas. Ya tegas, bukan keras. Tegas itu kan tidak harus, ya, tidak harus gitu kan. Itu namanya keras. Kalau tegas itu misalnya gini, saya ditantang perang, tantang gelut. Oh, mana yuk? Oh, gelut. Itu kan kalau di Jawa kan gitu. Wani kok nantang gue ya, gitu kan? Nah, saya kalau ditentang begitu, saya datangi dia, saya rangkul, saya bisiki, Mas, gue naik kerengan karo aku mesti kalah. Ya, gue timbangannya bonjrot raimu, Melayu, saya Melayu, tak bisiki, Melayu Mas Dema. Jadi saya bersikap tegas tapi tidak keras. Betul ya Mas ya?